Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akmal Putra Arianda dengan NIM D10412010119. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai interaksi manusia komputer pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas B yang diampu oleh Bapak Hengki Andra ST MKOM. Nah, sebelum kita membahas tentang IMK ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini ada daftar pembahasan. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan interaksi, kemudian kedua ada apa yang dimaksud dengan manusia, yang ketiga ada apa yang dimaksud dengan komputer, dan yang keempat ada pengertian interaksi manusia komputer, dan yang terakhir ada contoh interaksi manusia komputer yang buruk. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Nah, objek di sini bisa manusia sama manusia ataupun manusia dengan komputer. Baik, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan manusia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Nah, di sini manusia juga merupakan makhluk yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Selain berinteraksi dengan sesama manusia, manusia juga dapat berinteraksi dengan komputer agar dapat mencapai apa yang ia inginkan dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan komputer? Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Nah, di mana komputer ini mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Selanjutnya, interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer atau IMK adalah studi tentang manusia, teknologi komputer, dan cara bagaimana mereka saling berinteraksi. Nah, secara sederhana dapat dikatakan IMK adalah apa yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer bersama-sama menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Nah, di sini ada contoh interaksi manusia komputer yang buruk. Di sini contoh interaksi manusia komputer yang buruk ini menurut saya. Nah, contoh interaksi manusia komputer yang buruk menurut saya adalah mesin ATM. Kenapa? Karena penggunaan mesin ATM ini masih banyak yang menggunakan kartu dan harus memasukkan PIN ATM terlebih dahulu untuk menggunakan mesin. Nah, cara ini menurut saya kurang efisien karena masih banyak kekurangan. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu pengguna dapat lupa PIN yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pengguna dapat lupa membawa kartu ATM karena untuk menjalankan mesin ATM ini pengguna harus membawa kartu ATM untuk penarikan ataupun memilih menu lainnya. Kemudian yang ketiga ada pengguna dapat lupa mengambil kartu setelah penggunaan mesin ATM. Di sini banyak sekali contoh kasus pengguna ini lupa untuk mengambil kartu ATM setelah menjalankan mesin ATM. Nah, ini membuat kartu dari pengguna ini akan tertelan oleh ATM. Nah, ini yang membuat menurut saya membuat penggunaan mesin ATM ini kurang efisien. Kemudian yang terakhir menurut saya kekurangannya adalah kurang higienis karena pengguna ini harus menekan tombol-tombol PIN yang ada, di mana tombol-tombol ini tentunya banyak sekali pengguna yang menekan tombol itu. Jadi di sini kekurangannya itu kurang higienis. Nah, solusi yang diberikan yaitu menurut saya mesin ATM ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan face recognition. Contohnya, saat pengguna ingin melakukan penarikan tunai, pengguna hanya mengarahkan wajah ke arah kamera yang ada di mesin ATM dan mesin ATM akan mengkonfirmasi wajah sesuai dengan data wajah yang ada pada server bank pengguna.
Nah, di sini sebelum menggunakan face recognition ini, pengguna harus mendaftarkan wajah pengguna di bank sebelum mendaftarkan ATM. Nah, dengan penggunaan face recognition ini ada beberapa kelebihan menurut saya, yaitu yang pertama, pengguna tidak perlu membawa kartu ATM karena cukup dengan menggunakan wajah pengguna dapat menggunakan mesin ATM tersebut. Yang kedua, pengguna tidak perlu memasukkan PIN terlebih dahulu ataupun mengingat PIN. Nah, dengan face recognition ini, pengguna tidak perlu mengganti PIN secara rutin, ataupun pengguna tidak perlu khawatir lupa dengan PIN yang telah dibuat, karena hanya menggunakan wajah, pengguna dapat menggunakan mesin ATM. Kemudian, kelebihan yang terakhir yaitu lebih higienis karena sedikit kontak langsung dengan mesin ATM. Nah, kenapa lebih higienis? Karena pengguna tidak perlu memasukkan PIN ATM. Pengguna hanya perlu menekan menu yang ingin digunakan, misalnya menu penarikan tunai. Pengguna hanya perlu memasukkan banyak uang yang ingin ditarik. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai interaksi manusia dan komputer. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.